Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melihat sebuah video Habib Rizik komentar tentang tawasul dan Wahabi membidah-bidahkan, teman-teman. Kita lihat saja ke ceramahnya Habib Rizik ya, teman-teman ya. Yaitu surat Az-Zumar ayat 3 dengan surat Al-Isra ayat 57. Di sini juga bicara tentang tawasul ya, ikhwan. Tapi yang dibicarakan di sini, saudara, orang-orang kafir yang menyembah berhala, begitu ditegur oleh Nabi, mereka katakan berhala ini cuma pendekat aja, pengantar aja, ini cuma wasilah aja berhala ini, kami juga nyembah Allah, cuma berhala-berhala ini sebagai wasilah. Nah, ayat ini, saudara, mereka dikecam oleh Allah. Ayat ini digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menghantam wasilah. Tuh, lihat tuh wasilah. Saya bacakan dulu ayatnya supaya lebih jelas ya, Pak. Mari kita lihat. Penting sekali untuk kita ketahui bersama, bagaimana dalam hal ini. Telah kita simak sebagian penjelasan tuan guru kita, yang mana, dalam bertawasul, sebuah dalil yang digunakan oleh ulama aswaja, terdapat pada surat Al-Maidah, namun berbeda mana faham seperti ulama Wahabi gagal faham, dan oleh mereka untuk menyerang sesama muslim. Nah, ini berbahaya ini. Maka itu saya mau ingatkan di sini, saudara, di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat tentang wasilah, tentang al-wasilah ya ikhwan. Nah, al-wasilah ini ada disebutkan, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35 itu dalil ulama tentang tawassul. Al-Maidah ayat 35 itu dalil tawassul bagi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sementara yang mereka gunakan yaitu surat Az-Zumar ayat 3 dengan surat Al-Isra ayat 57. Di sini juga bicara tentang tawassul ya ikhwan. Tapi yang dibicarakan di sini, saudara, orang-orang kafir yang menyembah berhala, begitu ditegur oleh Nabi, mereka katakan berhala ini cuma pendekat aja, pengantar aja, ini cuma wasilah aja berhala ini, kami juga nyembah Allah, cuma berhala-berhala ini sebagai wasilah. Nah, ayat ini, saudara, mereka dikecam oleh Allah. Ayat ini digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menghantam wasilah. Tuh, lihat tuh wasilah. Saya bacakan dulu ayatnya supaya lebih jelas ya, Pak. Mari kita lihat. Kita mulai dari surat Al-Maidah dulu ya, ikhwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi di sini dijelas sekali Allah menyatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini dijadikan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, ini ayat Al-Quran, saudara, dalil kita tawasul. Karena tawasul itu hanya mencari jalan. Jadi kalau kita tawasul kepada Allah lewat Nabi, bukan nyembah Nabi, bukan minta kepada Nabi, tapi Nabi hanya sebagai wasilah ya ikhwan. Nah, jadi ayat inilah yang menjadi dalil wasilah. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang lain ya ikhwan. Nah, ayat yang lain di sini kita lihat, saudara, yaitu dari surat Al-Isra ayat 57. Saudara, nah, sebelum ayat 57, tolong kita camkan dulu ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 57 ini, di ayat 56 ini Allah menyatakan qul. Nah, di ayat 56 ini qul, katakan ya Muhammad. Katakan kepada siapa? Saudara, katakan kepada orang-orang yang nyembah berhala.
Di sini Nabi diperintahkan oleh Allah, ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Jadi katakan tuh kepada orang-orang kafir, panggil saja tuh, serukan itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan itu apa? Fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu nggak punya kemampuan apapun, nggak bisa melakukan perubahan, nggak bisa mengungkap daripada kesulitan, saudara. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan. Panggil yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu, panggil. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula bisa mengubahnya. Ya ingat, ayat 56 ini lagi bicara apa nih? Nabi disuruh bicara kepada para penyembah berhala. Panggil tuh Tuhan-Tuhan ente tuh, yang ente sembah tuh. Apa bisa mereka? Nggak bisa apa-apa. Nah kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdzura. Nah, di ayat yang 57 ini, saudara, Allah ceritakan orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Jadi orang-orang kafir ini kalau ditegur soal kenapa mereka menyembah berhala, mereka itu ngakunya hanya jalan, hanya wasilah. Ini cuma wasilah doang, kami juga nyembah Allah ya Muhammad, ini wasilah. Berhala-berhala ini, jadi mereka pertahankan berhala itu sebagai Tuhan dengan dalih. Dengan dalih itu hanya wasilah ya ikhwan. Nah ayat ini saudara jangan ditimpakan kepada orang beriman yang melakukan wasilah. Beda. Orang beriman saudara, wasilah itu kepada Nabi, nggak nyembah Nabi saudara, untuk menekankan diri kepada Allah. Sedangkan wasilahnya orang-orang penyembah berhala menjadikan berhala itu bukan hanya sekedar wasilah, tapi sebagai Tuhan yang disembah. Beda dong. Jadi wasilah di surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 35 atau 35. Saudara, berbeda dengan wasilah yang ada dalam surat Al-Isra ayat 57. Nah, jadi kita stop dulu dan nanti kita lanjutkan kembali. Dan tentunya penjelasan ini sudah teman-teman, itu dia tadi ceramah dari Habib Rizik, yang mana sekarang banyak banget kelompok yang membid'ahkan seperti tawasul, ziarah kubur, tahlilan ya teman-teman. Kita jangan ikuti kelompok seperti itu ya teman-teman, karena kita juga punya ulama kita ulama lurus teman-teman, dan kitab-kitabnya pun belajar dari kitab-kitab terutama dari Al-Quran, hadis terutama, terus ada kitab-kitab kuning ya teman-teman. Kita pokoknya fokus saja ke keyakinan kita teman-teman. Kita doakan semoga Habib Rizik sehat selalu ya teman-teman, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.